Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Cemburu buta seorang pemuda di Asmat tega menghabisi nyawa pacar dan pamannya sendiri. Banyak beredar berita bohong di media sosial, polisi himbau warga tidak terpengaruh. Persipura Jayapura sambut positif penundaan Liga Indonesia. Jumlah warga miskin di Merauke saat ini mencapai lebih dari 20.000 jiwa. Sebagian besar tersebar di pedalaman. Wakil Bupati Merauke Ridwan mengatakan warga miskin ini sebagian besar bermukim di kawasan pinggiran dan pedalaman Merauke. Jumlah mereka relatif stabil, yakni jumlahnya tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Pemkab berusaha mengentaskan jumlah orang miskin di Merauke. Untuk itu, pemerintah bersama instansi terkait akan melakukan berbagai langkah, salah satunya dengan memberikan bantuan makanan, termasuk perbaikan rumah agar layak huni. Data kemarin 20.000 lebih, 20.000 sekian. Kakak ya, kakak. Jiwa. Kabupaten Merauke. Dan ini menjadi PR untuk Kabupaten Merauke kiranya dengan program yang akan dimulai dari 2023 bisa secara bertahap dikurangi bahkan dihilangkan. Program ekonomi itu kan dari seluruh Indonesia angka kemiskinan kan 0% di tahun 2025. Berarti Pak Wakil turun ya? Ya. Orang miskin di Merauke turun. Ya, diharapkan itu bisa dikurangi secara bertahap dari 2025 diharapkan itu. Kita terkonsentrasi di 20 kampung di Kabupaten Merauke. Data kita itu. Itu yang data tahun ini atau kemarin? Tahun ini kita rapat. Itu sebagian besar di mana Pak Wakil? Di daerah pinggiran, terutama di daerah pedalaman. Menurut data BPS, tahun 2022, Papua menduduki urutan pertama sebagai provinsi termiskin di Indonesia dengan prosentase 27% penduduk miskin. Lalu disusul Papua Barat dan NTT. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. KPU Kabupaten Teluk Bintuni menggelar verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024. Verifikasi dilakukan sejak dini mengingat kondisi letak geografis Kabupaten Teluk Bintuni sebagian bergunung dan sulit dijangkau. Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Petrus Kasihiu mengatakan KPU berwenang memverifikasi partai politik hingga ke wilayah kampung dan proses verifikasi ini tidak bisa dianggap enteng. Artinya kita saat ini sudah ada di dunia yang lebih mutakhir ya, digitalisasi sehingga dalam kaitan dengan verifikasi faktual partai kita tidak bisa seperti dulu lagi menetapkan anggota atau menentukan anggota, mencatat anggota seperti biasa. Ini benar-benar harus dibuktikan, apalagi dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2022 ini, PKPU Nomor 4 ini kan lebih tegas lagi dijelaskan. Bahkan ada sanksinya segala macam. Ya, semua partai politik, termasuk partai politik yang saat ini masih baru dan belum punya keanggotaan di DPR RI harus melewati verifikasi faktual. Ini penting sekali. Apalagi KPU punya kewenangan untuk membuktikan sampai di kampung, bahkan distrik. KPU Papua Barat hanya mewajibkan partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold untuk mengikuti verifikasi faktual. Sedangkan 9 partai politik yang lolos parliamentary threshold tidak diwajibkan mengikuti verifikasi faktual. Makanya di kabupaten kota itu yang diverifikasi adalah pengurusan, KSP harus ada, lalu begitu 30%, lalu kantornya sesuai dengan alamat dan tadi sipol. Dan satu yang paling panjang dan membutuhkan kerja komunikasi yang baik adalah dukungan keanggotaan atas sampel yang diturunkan oleh KPRI untuk difaktual oleh KPU Kabupaten.
Nah, tentu di Bintuni ini ya, 24 distrik dengan tantangan geografis dan jaringan yang cukup beragam. Kami tentu memperhatikan situasi Bintuni, memperhatikan tingkat kesulitan itu, juga ketersediaan anggaran, tapi tidak mengurangi substansi teknis-teknis pelaksanaan. Sementara itu di Timika, Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan sosialisasi partisipatif pemilu 2024 kepada mahasiswa dan jurnalis yang digelar di salah satu hotel. Ketua Bawaslu Timika Yonas Yanampa mengatakan Bawaslu meminta keterlibatan jurnalis dan mahasiswa agar bersama-sama Bawaslu mengawasi data pemilih di Kabupaten Mimika agar pemilu 2024 mendatang berlangsung lancar dan sukses. Dalam hal ini, menurut kami paling penting adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal ini terutama adalah media massa dan juga adik-adik mahasiswa yang sudah disebut dengan Sipayung. Ini menurut saya kader yang paling depan. Itu mari kita sama-sama sepakat. Karena mereka itulah yang akan ada di berbagai linia. Untuk menyampaikan informasi yang akurat, yang benar dan akuntabel, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Dalam jajaran di Kabupaten Ada dan jajaran Bawaslu, kami hanya berlima dibantu dengan staf, dan ini keterbatasan dalam pengawasan sehingga butuh dukungan dari masyarakat, butuh dukungan dari para mahasiswa dan juga para media, sehingga kegiatan yang kami lakukan ini dapat membantu kami, dapat memberikan dukungan bagi kami, sehingga pada saat kami melakukan pengawasan, kami melakukan kiat-kiat yang berkaitan dengan pemilu ke depan, tentunya ada kontrol yang baik dari masyarakat. Bawaslu juga dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi terkait pemutakhiran data pemilih. Bawaslu Mimika selama ini melihat masyarakat dan tokoh adat tidak dilibatkan dalam pengawasan pemilu. Namun ketika terjadi konflik, mereka justru diminta untuk meredam. Topan dan Igo Batmomolin melaporkan dari Teluk Bintuni dan Mimika. "50 anak muda Papua dikukuhkan sebagai Duta Damai Maya oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Polisi Boy Rafli Amar. Komjen Boy mengatakan pembentukan Duta Damai Dunia Maya Papua meliputi blogger, desain komunitas visual, dan informasi teknologi. Para duta ini akan menjadi generasi muda yang menginspirasi perdamaian di tanah Papua. Ini adalah bagian dari pembimbingan kita, literasi digital kita terhadap Duta Damai, terhadap generasi muda Indonesia. Kita berharap Duta Damai dapat mengajak seluruh entitas, komunitas pemuda-pemudi di tanah Papua ini menjadi bagian penggerak dalam mewujudkan perdamaian dunia, perdamaian Indonesia, perdamaian Papua. Jadi dengan demikian tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera akan memungkinkan untuk terwujud. Boy Rafli berharap Duta Damai Dunia Maya Papua menjadi cikal bakal anak-anak muda Papua agar bisa berkreasi menghasilkan konten kreatif yang menginspirasi serta memberikan pendidikan dan pencerahan. Keberadaan Duta Damai Dunia Maya Papua menjadi salah satu tugas BNPT berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dalam tugasnya, BNPT juga bertindak secara lunak dari hulu sampai hilir. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata saya Yunrum Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi Wanyambe.